Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam minggu 5 setelah Trinitas hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita selama 1 minggu ini. Dia menyertai, membimbing, dan menuntun kita dalam melakukan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita memuji, memuliakan Dia. Marilah kita arahkan hati dan roh, pikiran, serta seluruh jiwa raga kita kepadanya. Tuhan itu kudus, oleh karena itu kuduskanlah hatimu. Berdiri di hadapannya dengan hati yang suci. Marilah kita sembah Dia yang telah hadir untuk kita. Pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan ditunjukkan kepadanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan dan perlindungan kami. Tolonglah kami, sehingga kami tidak putus asa bila kemiskinan menimpa kami. Tetapi ingatlah kami senantiasa, agar kami tidak mempercayakan diri kami kepada harta duniawi yang tidak kekal. Sehingga kami kelak mewarisi harta surgawi yang telah disediakan bagi orang percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sebagai pengganti hukum Taurat pada persekutuan kita pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita terhadap Tuhan. Saudara-saudaraku, di hadapan tahta rahmat Tuhan, marilah kita tunduk dalam penyesalan. Dari lembah sengsara, marilah kita berseru dan membawa dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhanku. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin, memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya sepenuhnya kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain dan berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami, ya Kristus, sebab kesungguhan
Saudaraku, jika pengakuan kita jujur, tulus dari keluhan hati kita yang paling dalam, maka dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. dosaku, dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku, indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku,
Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk pembacaan epistel pada persekutuan kita pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Epistel yang tertulis pada Amos, pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Kita bacakan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpuji engkau Allah yang masih setia memberikan kehidupan kepada kami. Kami mau Tuhan hidup kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami pada saat ini. Ajar kami memahami dan kuatkan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah engkau Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa persekutuan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama berakhir di ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih untuk mendengarkannya dan memahami. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab banyak badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan firman-Mu menjadi terang. Hiras. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terpujilah Allah Bapa yang selalu memberikan kehidupan kepada kita. Dan saya berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan biarlah Tuhan yang selalu menuntun hidupnya di kemudian hari. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan dibingkai pada saat ini dalam
tema carilah Tuhan supaya engkau hidup. Dan pada nats ini kita melihat apa yang menjadi teladan yang perlu kita pahami untuk menemukan Yesus. Dalam teks ini digambarkan seorang Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala perpajakan bagi pemerintahan Romawi. Dia seorang kepala pajak yang tentunya di mana-mana kita ketahui seorang pegawai di perpajakan sudah pantas dan sepatutnya menjadi seorang yang kaya. Meskipun dia tidak nampak di sini dikatakan seorang yang korupsi ataupun seorang yang pemeras, karena dari pengakuannya seandainya ada satupun yang kuperas, itu tadi yang dikatakan. Ketika pun dia normal dalam melakukan pekerjaannya, sudah sepantasnya seorang yang diperpajakan akan memiliki kekayaan. Seorang kepala perpajakan juga adalah seorang figur publik yang sudah barang tentu memiliki ajudan-ajudan untuk mendampinginya dalam pemungutan pajak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah luar biasanya Tuhan mengubah kehidupan orang-orang yang mau bertobat. Apa yang mau kita lihat dari pribadi Sakeus? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, dia meruntuhkan jabatannya, meruntuhkan pola pikirnya tentang kekayaannya, dan meruntuhkan tentang kekuasaannya atau kekuatannya untuk mencari Tuhan. Dia pergi mencari Tuhan bukan mengandalkan apa yang ada pada dia. Sepatutnya dia bisa berkata kepada ajudannya untuk mengundang Yesus hadir ke rumahnya. Atau para penjaga-penjaga seorang Sakeus itu bisa mengatakan, engkau semua masyarakat pinggir kepala perpajakan akan masuk untuk melihat Yesus. Bukan tidak bisa. Tetapi Sakeus menghilangkan semuanya itu demi kebutuhannya berjumpa melihat wajah Yesus. Dalam benaknya dia mau melihat Yesus. Dia hanya mengangankan, aku mau melihat Yesus, yang pada saat itu ketenaran Yesus adalah dalam sosoknya melakukan mujizat, berkhotbah dari hal-hal yang luar biasa. Bukan seperti biasa kaum Yahudi yang lain sebagainya atau kaum Saleh pada saat itu. Yesus di situ sudah memiliki ketenaran sehingga banyak kerumunan orang yang datang untuk mendengarkan dia dan untuk melihat mujizat ataupun kesembuhan yang mau dilihat oleh orang. Itulah yang didengar oleh Sakeus selama ini, sehingga ada dalam hatinya berniat untuk melihat wajah Yesus. Siapakah Yesus ini sebenarnya? Dalam pencarian itu, upaya yang dilakukannya bukan dengan apa yang ada padanya dia tadi, tetapi dia berusaha dalam pribadinya bagaimana aku dapat melihat. Tentunya kita lihat dalam nats ini, seorang Sakeus dikatakan adalah orang yang pendek. Yang pendek berarti tidak sempurna dalam hal tinggi badan, sehingga dia mencari sebatang pohon supaya dia semakin tinggi. Dia memanjat pohon ara supaya dia melihat Yesus, meskipun hanya jauh, meskipun tidak dekat, tetapi dia mampu melihat siapakah Yesus itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerinduan Sakeus ditebus oleh jawaban Yesus. Hai Sakeus, aku mau menumpang ke rumahmu, turunlah engkau dari sana. Usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Meskipun dengan kemampuan yang terbatas, dia berusaha mau melihat wajah Yesus. Alangkah rindunya hatinya. Dia meninggalkan apa yang ada padanya. Aku mau berjumpa dengan Yesus.
Dan Yesus berkata, Zakeus turunlah segera karena aku akan menompang di rumah. Luar biasanya seorang Yesus hadir dan menompang di rumah Zakeus. Dalam kerinduannya terjawab. Yang terjadi dalam dia adalah sukacita. Sukacita las niroha, las terjadi perubahan dalam dirinya dan juga terjadi pertobatan. Bisa kita lihat pertobatan yang terjadi apa, Bapak Ibu? Setengah dari hartaku akan kupersembahkan kepada orang miskin, dan 4 kali lipat kepada orang yang pernah aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Bisakah hal itu terjadi dalam orang Batak? Bisakah hal itu terjadi dalam kehidupan kita yang sekarang duduk mendengar firman Tuhan ini? Amin. Khawatirnya seperti lip service, hanya manis di bibir. Bob Tutupoli berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Sudah berapa orang kaya di sini membantu orang miskin untuk bersekolah? Sudahkah setengah dari apa yang ada padamu kau persembahkan kepada orang miskin? Sudah berapa data anak-anak dari gereja ini yang tidak sekolah lagi oleh karena ekonominya? Dan itu adalah hutangmu orang-orang kaya. Engkau sedang membuat jerat dalam lehermu ketika engkau tidak menolong orang-orang yang seperti itu. Sudah berapakah orang yang berada di garis kemiskinan yang engkau tutup matamu melihat mereka dan tidak mau memberikan yang baik kepada mereka supaya mereka turut bersukacita? Maka jangan seperti wajah berpenampilan nabi, tetapi hati berpenampilan picik. Itulah yang ditegur Amos dalam epistel tadi, bahwa mereka benar untuk memuji Tuhan, benar untuk setia kepada Tuhan dalam ibadah, dalam persembahannya, tetapi di sisi lain mereka menyembah berhala. Berhala-berhala saat ini yang berdiri bukan hanya berhala patung ataupun apapun sembahan yang lalu, tetapi berhala itu adalah ketika seorang Zakeus tidak mampu melihat Yesus dalam berdiri bersama. Berhala itu sekarang hadir adalah tinggi hati, kesombongan, kekikiran, dendam, amarah. Itulah tinggi hati yang saat ini yang diberhalakan oleh manusia. Dia berlaku aku lebih kuat dan lebih jago daripada orang lain. Maka seorang Zakeus yang rindu kepada Tuhan tidak mampu melihat Yesus, melihat wajah Yesus. Ala ni gijang ni rohata, ala ni gijang ni parangeta, ala ni tibo ni pakkatayota, ala ni hamorota, tarabat jolmana asing marnida Yesus. Di mana sekarang geliat rohaniawan? Rohaniawan saat ini telah mencoba dirinya di atas jemaat. Ketika dia berada di atas jemaat, apakah jemaat sanggup melihat Yesus? Padahal Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita sering dalam keberdoaan kita, dalam pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan berkata, aku mau ikut Yesus. Tetapi dalam realita kehidupan kita, kita menipu diri. Mengikut Yesus, kalau ternyata dia memusuhi saudaranya, itu sama halnya dengan pendusta. Kemuliaan bagi Tuhan terjadi dalam Zakeus. Ketika pada saat itu terjadi pertobatan kepada dia, berkata, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dia tidak kecewa dengan apa yang ada di dunia ini. Dia tidak
Tidak berpikir lagi dunia ini yang lebih penting, tetapi bersama dengan Yesus. Luar biasa. Dan itu juga napau takut Tuhan Yesus dosi Sakeus di sono. Hai satu ngani artani si Sakeusi pasahaton nama Tuhan Yesus dosi sianna, Tuhan Yesus dosi sian nama manajemen pasahat tonon tuak kana pogus. Itu teh. Kalau dalam sekolah terjadi dana bos yang dikelola itu untuk apa? Dibuat di sana bantuan operasional. Aturan naik kona dong doi, gumudang tuna bagus. Ale sekolah nuain, nggodak tukat tonga daripada tuna bagus. Bantuan sosial COVID sudah berapa yang tertangkap? Bukan menolong orang yang tertindas, orang yang hina, orang yang kemalangan, tetapi mengenyangkan perutnya sendiri. Dan jangan salah Bapak Ibu, gereja pun terjadi seperti itu. Itulah yang membuat kita hilang dan tidak menjadi berkat. Maka berikanlah hartamu setengah kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Melodangan orang hartam dohot hosami leon. Ada nama saya non. Saya coba bahasa Batak, mungkin live saya akan coba bahasa Batak. Ada nama saya non duli madok. Aladang adong di ibana. Tak kerejo do ibana. Tama sekolah pengangguran besar-besaran. Marminggu memana do hosakot Tuhan hupeli hot tuhoin. Lai pada marminggu pas peliani hosakot darong tua. Masuk ibadah tu peliani. Dia tidak memiliki apa-apa. Mungkin lucu bagimu. Tapi dalam pribadinya yang tulus, Tuhan menerima itu atau tidak? Dan kenyataannya ketika ada gereja yang ditutup, ketika ada gereja yang diganggu, bahkan dia mempersembahkan, dulu aku hanya napasku yang kupersembahkan, sekarang aku mempersembahkan nyawaku kepadamu Tuhan. Siapa yang mengganggu ibadah kami, aku siap tampil di depan. Wahita. Bagaimana kita? Anda lihat penutupan-penutupan gereja, hanya mampu berkata, amang tayasi roha. Pada tutu ete. Las lupa manang yakot. Setengah dari harta Sakeus tidak membuat dia khawatir akan hidupnya ke depan. Dan bahkan jika ada yang diperasnya, dia akan memulangkan menjadi 4 kali lipat. Alangkah sukacitanya orang yang telah ditipunya. Alangkah sukacitanya orang miskin pada saat itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertobatan itu harus melahirkan sukacita kepada orang yang tertindas, kepada orang yang lemah, kepada orang yang berdosa sekalipun, harus menjadi sukacita. Ido hangoluan do hatam, ido hakai. Tapi saat ini merhite hatape tuk dohita mabunuh jolma, marhite uret-uret tapi di media sosial tuk dohita neng mabunuh jolma. Luar biasa, orang Kristen tetapi tidak dengan kasih. Bapak Ibu, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mampu mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka waspadalah. Mula dong dope hamu damar musuh sonari, bamardame hamu bah. Daripada Tuhan berkata Anda sebagai pendusta. Itukah kehidupan bergereja? Harus ada sukacita bagi orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertobatan itu harus memiliki sukacita bagi orang lain. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ketika hal itu terjadi dilihat Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakeus?
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seorang ayah, Sakeus, mampu menghadirkan keselamatan bagi seisi rumahnya. Ingat Hamwakama, Anda harus menjadi saluran berkat bagi keluargamu, bukan menjadi bura mananggabe kutuk di tonga-tonga di rumah tanggamu. Anda harus mampu menyelamatkan keluargamu. Kasihan engkau menjadi seorang imam tetapi engkau tidak sanggup menyelamatkan keluargamu. Amazing. Berkat terjadi di rumah Sakeus. Oleh dia seisi rumahnya dipenuhi oleh berkat, dan dikatakan dia keturunan Abraham. Ini sudah tahu si Abraham. Abraham adalah bapak orang, bagian dari orang yang percaya. Abraham adalah orang yang berkat dan memberkati. Hu pasu-pasu maka jong manapina supasum. Inna deh. Luar biasa ti amang, dia mau keamai. Holong ni rohatai asa dapat mertua seisi ni bagasta. Dan itu yang kita mau di gereja kita pada saat ini. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, apapun yang ada padamu, harta, pangkat, jabatan, kekuatan, dan kekuasaan, ingatlah, itu tidak akan sampai menghentikan marah ataupun rimas ni debata Tuhita. Tetapi yang sanggup untuk menghentikan amarah Allah terjadi dalam kehidupan kita hanya satu kata: pertobatan. Mau bertobat? Mau bertobat dalam hidup kita? Mau mengampuni saudaramu yang engkau sakiti? Mau mengampuni orang yang menyakitimu? Aku mengampuni engkau. Demikianlah yang Anda sampaikan saat ini. Kalau damu bicara live asa di bering portibion. Kalau doa mi amangin namu kan? Olak nyon patu pamadami las di roha di perdalanan dengan lu. Amin. Kalau doa mengampuni musuh. Bah, tulu halak. Moru itu. Kalau doa mengampuni nahi nasugo ni roham. Allah doa mengampuni amatam. Allah doa mengampuni natam. Allah doa mengampuni anak kamu. Masih nggak belum umur, nasa sima doa mengampuni. Hati-hati. Ini masih COVID-19 yang diberikan Tuhan, kita sudah dirundung berbagai kekhawatiran. Kita tidak sanggup berhadapan dengannya. Maka Anda beralasan untuk beribadah alani kopi, torusi kopi salahon, tapi diri Anda mau disalahkan. Itu kan? Adakah orang yang mau disalahkan di dunia ini? Tidak ada. Maka untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mulai sekarang bertobat, kasihilah musuhmu, kasihilah orang miskin, bantulah orang yang tertindas. Kamu akan amorani huriawan, naik kusukun. Di bagasa samingguan sadia boleh hana muna tu huriaun asa di seluruh kuriau boras tuak kana pogos. Rohamu tu milu perhobasan melapor piga sak boras syak kamu asa di seluruh tu na pogos. Kalau damu, ayo apa yang namang na pogos dami sudi tertepu sudi merasa na pogos. Kalau damu manginang, saya ada 2 tulo pitu halak dobe. Apa yang botok kana mora di 2 tahun. Gok ikut tercapai tuina nama balu begitu dah tidak danak sinasomar sekolah tidak danak nasomarama nasomarina kalau dah makan amorai unak pola di boto huria manang di boto manang ICP sip mahamu topot tamu tu bagas nai asa tu bulas ni roha di bagas nai amin. Berarti sudah mana kok kena fokus hati-hati nama dokon amin hati-hati. Mudang dulu kamu bisa minggon awas.
Sotung di nguruki Tuhan yang sotung yoruen rezekimu. Kalau kamu tuh jauh-jauh niat kena bawa saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang mau dan rindu dihadiri oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan menghadirkan perubahan-perubahan hidup dalam diri kita. Maka untuk menghadirkan Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan. Dan aku mau pada saat ini kita bernyanyi selidiki aku. Jemaat. Kita semua menyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari tundukkan kepala sambil menyanyikan itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, kamu setia, mau melihat hatimu, buka hatimu supaya Tuhan masuk. Buka hatimu supaya engkau dirubah. Buka pikiranmu menerima pikiran Tuhan Yesus. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai pikiranmu untuk belajar hidup di dunia ini, tetapi pakailah pikiran Tuhan supaya engkau bersuka cita dan menjadi berkat bagi orang lain. Sidohonomu tuk tuhirin. Tuhan ajari aku selalu menangis karena dosaku setiap hari. Tuhan ajari aku menangis oleh karena perkataanku yang tidak pernah baik kepada orang lain. Tuhan ajari aku menangis karena tingkah lakuku tidak pernah benar kepada anak-anakku, kepada suamiku, kepada istriku. Tuhan ajari aku tunduk sujud di hadapanmu, bukan mau menunjukkan kemewahanku, bukan mau menunjukkan kekuasaanku, tetapi aku mau menunjukkan aku adalah alatmu Tuhan di tengah dunia ini menghadirkan sukacita. Itu yang mau diberlakukan oleh orang-orang yang percaya. Maka hilanglah kesombonganmu, hilanglah keangkuhanmu, hilanglah egomu, hilanglah kekuasaanmu, hadirlah kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi firman-Mu menjadi terang.
Yesus yang baik, Engkau masih mau mencari kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat pribadi lepas pribadi kami dan memberikan berkat-Mu kepada kami. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Engkau memanggil kami, Engkau memenuhi kami, Engkau memampukan kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Namun oleh karena itu Tuhan, kami sering menjadi lalai, lupa diri atas apa yang telah kami capai. Kami sering Tuhan hanya memenuhi kebutuhan pribadi kami, hanya mengenyangkan pikiran dan hati kami. Kami berlaku curang, kami berlaku tidak adil di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, dalam ketidakmampuan kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Roh Kudus untuk menangis atas segala dosa kami, untuk mengaku segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ajari kami menangis Tuhan ketika pikiran kami, mulut kami, tubuh kami ini selalu berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan menangis ketika hati kami tidak berlaku benar, tidak berlaku adil, hanya mementingkan pribadi kami sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam penyembahan kami semakin tulus, semakin mengenal kasih-Mu. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau begitu baik. Maka selidikilah hati pribadi lepas pribadi kami saat ini Bapa. Benarkah kami mau dicari dan mencari Tuhan, atau hanya kami berdiam diri untuk mendengar dan menanti kedatangan Tuhan? Bapa yang baik, Hamba-Mu serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, lawat mereka Tuhan. Ketika semakin berat pergumulan itu, topang mereka melalui Roh Kudus, supaya mereka tetap tegar, supaya mereka tetap sanggup bersekutu dengan-Mu menghadapi pergumulan itu. Jangan biarkan kami terlena oleh amarah, oleh kebencian, oleh kedengkian, kesirikan, dan lain sebagainya yang tidak Engkau inginkan ada dalam diri kami. Biarlah Tuhan, kami hanya selalu memandang-Mu dalam menghadapi kehidupan kami. Ketika pun ada umat-Mu dalam keadaan sakit saat ini Tuhan yang hadir dalam persekutuan kami, lawatlah, jamahlah dia Tuhan. Kesembuhan yang dari surga kami inginkan pada saat ini terjadi bagi umat-Mu. Bapa yang baik, ketika pun ada problema yang berat terjadi dalam kehidupan jemaat, pertengkaran rumah tangga, pertengkaran dengan tetangga, kebencian, ketidaksukaan dengan sesama, saat ini Tuhan, Engkau cabut hal itu dari hati kami, supaya kami pulih Tuhan, memahami bahwa dunia ini adalah milik Tuhan, bahkan kami sendiri pun adalah milik Tuhan. Biarlah itu Tuhan, kami diperbaharui dan kami semakin mengasihi orang yang memusuhi kami. Kami makin mengasihi orang yang tidak suka dengan kami. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah. Kami mau menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Kami mau menjadi berkat buat sesama kami di tengah dunia ini. Karena itulah Engkau mengutus kami hadir di dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu saat ini yang telah Engkau sampaikan kepada kami, biarlah itu menjadi benih baru dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan terjadi selalu dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak Bapa, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Sungkawa
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Allah Tritunggal, awal dan akhir dari segala yang ada. Engkaulah sumber segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mohon kepadamu, berilah kekuatan, hikmat dan roh-Mu, membimbing, mengajar, melindungi dan menunjukkan jalan yang akan kami lalui, agar kami mengenal Engkau dengan benar, dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami, agar kami melawan musuh-musuh kami selama hidup di dunia ini. Tolonglah kami senantiasa, agar semua rencana dan pelayanan gereja-Mu, serta pekerjaan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan hanya bagi Allah, damai sejahtera bagi kita. Selamat hari Minggu.